Baik, selamat siang semua. Bersama saya Abdul dari Trasgo. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang saya bersama dengan Bapak Dedi Herlambang selaku Koordinator Indonesia Toll Road Watch atau ITRW ya Pak. Iya, selamat Ya, siang. selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, mungkin sebelum masuk lebih jauh terkait topik Pak, mungkin bisa dijelaskan ITRW ini apa Pak? Betul. Jadi ITRW sendiri itu merupakan lembaga independen ya, lembaga independen LSM yang baru kami bentuk sekitar 20 Mei yang bulan lalu. Jadi ya ini masih istilahnya bayi ya, masih bayi merah lah. Kami masih mencari bentuk, masih mencari apa namanya komunikasi yang ideal antara semua stakeholders ya, publik dan juga pengguna. Lalu juga apa namanya pemerintah juga dalam hal ini regulator atau BPJT, lalu juga dengan apa namanya stakeholder yang lain misalnya kepolisian atau mungkin operator jalan tol kan juga juga sudah banyak sekali. Makanya kita sekarang lagi mencari bentuk bagaimana komunikasi yang baik, ITRW, lalu juga ITRW kan juga ini juga lembaga-lembaga publik ya, lembaga publik, siapa saja boleh ikut terlibat, ikut apa namanya, ikut ikut untuk mendukung bagaimana caranya nanti kita bisa bisa sama-sama saling mengawasi untuk kinerja jalan tol itu sendiri. Yang penting di sini untuk ITRW kan juga masalahnya kan juga kompleks ya, tidak hanya masalah transportasi, tapi juga masalah kelayakan lingkungan, lalu juga masalah apa namanya dampak-dampak lain, entah mungkin dampak sosial ataupun mungkin multi multiplier yang lain yang mungkin nanti akan kami kaji masing-masing di setiap wilayah karena kami sendiri juga punya ada 6 divisi lingkungan, kemudian pemberdayaan dan IT, misalnya ekonomi, civil engineering, ya nanti tentunya akan mengupas satu persatu permasalahan di dalam apa namanya pembangunan jalan tol itu sendiri. Karena saat ini sendiri jalan tol itu kan sangat banyak ya. Setiap tahun ada tambah, setiap tahun juga ada penambahan mungkin 6 ruas, 7 ruas, entah di Sumatera ataupun di Jawa. Sebentar lagi mungkin juga Kalimantan juga akan tambah selain apa namanya Balikpapan Samarinda misalnya mungkin nanti akan suatu saat juga akan tambah. Makanya kita terpanggil ini perlunya ada lembaga independen yang mengawasi khususnya jalan tol. Gitu Mas. Ya, artinya prosesnya per tahun ini ya baru berdiri ya Pak ITRW ya Pak. Betul. Jadi mulai ya belum ada sebulan ya Mei sekarang ini Juni jadi kami masih mencari bentuk lah nanti mungkin kami akan merilis juga website yang mungkin nanti akan keluhan-keluhan pengguna jalan tol nanti kan kami tampung mungkin kami akan analisis lalu akan kami serahkan kepada apa namanya lembaga yang ada berwenang dalam hal ini BPJT Badan Pengatur Jalan Tol yang dalam hal ini di bawah Kementerian PUPR. Jadi ada juga nanti juga beberapa operator operator kan juga banyak juga yang operator jalan tol tidak hanya jasa marga tapi juga operator apa namanya operator jalan tol kan juga yang swasta kan juga banyak itu nanti kan juga menjadi target kami juga untuk melayani publik yang baik gitu Mas. Baik. Sejauh ini mungkin dari eh, operasional tol yang sudah berjalan itu isu-isu apa Pak yang sekarang mungkin jadi sasaran kritik dari ITERU Pak? Yang seksi saat ini saya pikir MLFF ya Hmm. itu apa namanya yang nir sentuh tanpa sentuh. Jadi memakai GNSS itu mungkin apa namanya yang paling bagus mungkin paling bagus ya untuk saat ini gitu ya. Karena di Eropa pun untuk MLFF itu masih hanya untuk angkutan barang, tapi untuk angkutan penumpang masih belum. Nah, ini mungkin di Indonesia baru akan dicoba MLFF untuk barang dan
angkutan penumpang. Jadi semuanya, jadi semua baik itu eh, bus atau apa namanya kendaraan pribadi, truk ataupun eh, apa namanya logistik semua nanti akan menggunakan MLFF. Jadi eh, apa namanya fungsi dari MLFF itu sendiri sangat-sangat se- sebenarnya bukan bukan pemenang saya untuk bicara ini ya. Ini kan seharusnya pemenang pemerintah untuk mempromosikan MLFF. Tapi MLF sendiri kalau kajian kami memang sangat positif ya karena tidak berhenti jadi langsung langsung melalui apa melalui satelit ya melalui satelit. Kalau Hmm. pakai RFID kan ada semacam gate juga, di situ ada CCTV, ada sensor, jadi orang bisa ada kecepatan tertentu harus mungkin kecepatan 30 sampai 40 harus apa namanya harus mengurangi kecepatannya. Tapi kalau MLFF ini tidak, jadi langsung satelit, jadi tanpa tanpa menurunkan Hmm. batas kecepatan. Jadi memang memang tidak ada kemacetan dan juga mungkin juga tidak ada bottleneck lagi kalau di di gate sekarang kan orang harus antre ya kan, harus antri, tapping. Lalu kalau misalnya kartunya rusak juga bermasalah, apalagi kalau saldonya kurang juga akan bermasalah. Tapi kalau MLF ini tanpa berhenti mas, jadi langsung cepat-cepat gitu ya. Jadi untuk mengurangi bottleneck dan juga untuk mempercepat transaksi gitu. Hmm. Dari informasi BPJT kan eh, menargetkan akhir tahun ini Pak untuk start untuk aplikasi ini ya Pak. Tapi sebenarnya kalau pengamatan dari ITRW ini secara kebutuhan apakah sekarang kita sudah butuh Pak untuk teknologi ini Pak? Sebenarnya butuh atau tidak butuh, kita tetap harus switching ya. Kita harus tetap switching kepada teknologi yang baru. Kalau ada teknologi baru yang lebih bagus, lebih cepat, yang lebih praktis, ngapain gitu loh. Kita harus dengan sistem yang saat ini harus pakai sentuh-sentuh itu juga ini sudah jadul ya. Karena di mana-mana pun seperti di Amerika, Eropa, semua menggunakan yang sentuh ini. Tapi hanya GNS inilah yang langsung tersambung dengan satelit. Jadi praktis. Jadi ketika kita masuk ke jalan tol itu langsung saldo kita terpotong. Jadi nanti menggunakan saldo e-wallet ya, seperti kalau boleh sambil contoh seperti di OVO, GoPay misalnya seperti itu, atau namanya link aja gitu. Itu misalnya langsung saldo kita langsung terpotong sesuai dengan apa namanya dengan jarak dinamis kita sampai berapa kilometer. Jadi itu saya pikir sangat fair ya. Kalau sekarang kan kita juga sulit ya karena hitungan per kilometernya setiap operator itu kan beda-beda. Jadi kan gate ini mungkin masuk sangat mahal padahal hanya bentar lagi kita keluar misalnya. Seperti saya contoh di tol BSD misalnya itu kan mahal juga ya. Jadi saya keluar di mana? Saya keluar di veteran misalnya, keluar di veteran pakai harga tetap 21.000 misalnya dengan saya keluarnya di mana di keluarnya misalnya di Pasar Rebo misalnya. Ini kan juga tidak adil. Tapi kalau dengan tarif dinamis ini saya pikir bisa nanti dengan MLFF bisa lebih adil gitu Mas. Hmm. Pak mungkin bisa dijelaskan lagi Pak cara kerja sederhananya teknologi ini seperti apa Pak dibanding dengan mungkin e-tol Pak? Karena kan tadi disebutkan menggunakan teknologi satelit ya Pak. Iya, kalau GNSS itu pakai satelit. Jadi kalau RFID itu kan menggunakan langsung server di lokasi ya. Tapi kalau GNSS dia langsung satelit. Jadi eh kalau saya ceritakan sederhananya begini. Kalau untuk kalau untuk kalau untuk kita kalau itu mobil-mobil pribadi, kita bisa menggunakan EOBU, ya, onboard unit. Onboard unitnya itu adalah data kita, data mobil kita itu sama dengan terkoneksi dengan nomor handphone kita. Nanti ada di aplikasi lah, ada di aplikasi nomor kita, lalu
mungkin juga nomor KTP kita juga ada di sana. Jadi nanti bisa terdetek misalnya mobil ini kepemilikannya tuh ini. Nah, positifnya kalau di mobil-mobil curian itu jelas nanti juga terdeteksi ya, di mobil saya hilang dengan ini saya tidak ada. Itu loh positifnya. Tapi kalau itu nanti kendaraan angkutan umum seperti itu bus atau truk, itu nanti obunya dipasang di dashboard kendaraan, Mas. Dashboardnya nanti bisa Hmm. terlihat atau bisa tidak terlihat. Kalau terlihat nanti kalau bisa dicuri bisa diambil apa namanya obunya. Jadi obunya nanti bisa dipasang di dalam kendaraan. Jadi nanti siapapun yang menggunakan kendaraan itu nanti tetap terpasang dengan kode kendaraan itu, nomornya, jenis kendaraannya termasuk sesuai dengan kelas kendaraan, kelas ke-1 atau 2 atau 3, entah truk atau kelas bus atau kelas sedan atau minibus, semuanya kan ada di sana. Gitu, Mas. Jadi praktiknya seperti itu. Jadi kalau mobil pribadi kita bisa memakai handphone atau smartphone, tapi kalau kendaraan umum nanti ada OBU yang akan dipasang di kendaraan gitu. Jadi siapapun Hmm. drivernya tidak masalah Ya, gitu. prinsipnya dengan teknologi ada percepatan layanan dari sisi operator gitu ya Pak kepada konsumen gitu ya Pak. Otomatis kalau untuk percepatan jelas, untuk cepat jelas, dan untuk yang jelas prinsipnya untuk OBU, OBU juga terpasang juga ya, OBU terpasang di kendaraan, lalu juga apa namanya, untuk yang di handphone sendiri kan jelas, yang jelas untuk posisinya tidak hanya masalah apa namanya, untuk masalah payment toll, namun Hmm. kalau kita menggunakan database kita sudah tercatat di servernya operatornya asal MLFF misalnya, eh, itu jelas kalaupun nanti terjadi pencurian mobil, kendaraan itu jelas bisa terdetek. Lalu kalau untuk kecelakaan bisa terdetek ya, semacam black box ya. Tapi bukan black box, tapi paling tidak secara track recordnya bisa terbaca kecepatannya, lalu posisinya itu bisa mungkin siapa yang salah itu siapa yang menabrak duluan itu juga bisa menjadi apa namanya, bisa terbaca di dalam obunya MLFF itu. Lalu yang kedua adalah truk truk odol misalnya, yang over dimension overload itu juga bisa terdetek melalui obu ini. Kalau semisal kapasitas kapasitas truk nanti hanya hanya apa namanya, hanya 20 ton misalnya, lalu kita telah diketahui ternyata lebih dari 20 ton, itu akan apa namanya, nanti akan ada alarm di obunya itu, Mas. Jadi posisinya Baik. secara positif tidak hanya masalah di payment tapi juga di masalah lainnya seperti tadi saya jelaskan. Ya, Pak, ketika nanti alih teknologi ini kan tentu ada cost investasi alat gitu. Dan itu apakah mahal, Pak? Dan siapa yang mengeluarkan apa dari pemerintah kah, dari operatornya kan untuk investasi itu, Pak? Kalau untuk handphone kan tidak ada tambahan biaya ya, tinggal install. Hmm. Tapi yang jelas biaya, nah itu yang truk tadi, yang angkutan umum tadi ya. Entah itu saya pikir tetap harus beli ya, seperti itu harus beli. Karena ini kan istilahnya kan komersial ya, komersial. Siapa yang akan lewat tol ya pasti akan beli ya, seperti kita sekarang kalau kita mau pakai e-tol ya kita harus beli kartunya 20.000 misalnya. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Ya tetap beli ya. Kalau untuk yang OBU yang dipasang di kendaraan. Tapi kalau untuk kendaraan pribadi kan kita bisa apply di handphone, jadi tidak bayar. Kalau Gitu. dari si operator tolnya itu sendiri perlu investasi apa, Pak, untuk implementasi teknologi, Pak? Ini, Pak. Saya kurang, makanya saya kan, Hmm. ini bukan kapasitas saya sebenarnya menjelaskan untuk Hmm. masalah ini. Ini kan harusnya yang live Ya, apa oke. show kan harus operatornya. Jadi yang jelas Hmm. biaya untuk apa namanya, untuk ini semua, untuk MLFF ini semuanya di Jawa Sumatera itu sekitar 4 triliun biayanya begitu. Jadi itu yang dari Honggara itu, Mas, yang menang lelang. Itu biaya itu. Kalau secara detail Hmm. pemasangannya saya kurang begitu paham ya.
entah itu nanti dipasang semacam sensor yang di mana atau semacam ada penambahan BTS di provider handphone misalnya apa namanya provider seperti penyedia layanan data Telkomsel misalnya atau XL ya, itu saya juga kurang paham. Justru yang penting kan kita kan kritisi bukan masalah itunya Mas. Kalau kita ITRW kan kritisi. Kita mengkritisi Ya. begini, apa namanya? Kita masih belum ada menemukan titik tengah ya, titik tengah masalahnya. Jelas nanti ini janjinya tarif tol tidak akan naik dari sekarang Oke. sampai diberlakukannya apa namanya diberlakukannya MLF nanti itu tidak janjinya tidak akan naik. Tapi kalau kita pelajari dari sistem IT-nya, ketika kita masuk ke dalam pintu tol, kan pintu tol itu ya kan otomatis harusnya kan data handphone ini kan selalu on, ya kan, Hmm. selalu on. Nah, tentunya kalau kita lama misalnya, mungkin dari Jakarta sampai Semarang, baterai apa, kalau harus on terus 100% ya otomatis data kita kan berputar terus apalagi aktif di GPS-nya. Kalau di GPS aktif kan otomatis data tambah terus. Nah, berarti kan ada biaya tambahan untuk tol ini. Kalau misalnya kalau dari Semarang Jakarta hanya 600 misalnya. Nah, ternyata datanya sendiri membutuhkan sekitar ya katakanlah 100 100 megabyte lah katakanlah kan 6 jam lama berputar terus kan ada tambahan mungkin sekitar 25.000 atau mungkin 50.000 untuk data saja misalnya. Oke. Nah, begitu. Ini yang kita kritisi justru hal yang seperti itu, bukan masalah teknis pemasangan ya. Itu urusan mereka lah. Yang jelas seperti ini yang kita harus kritisi. Itu tarifnya kan memang naik berarti kalau istilahnya itu nanti tidak ada belum lagi masalah lagi yang lain adalah masalah smartphone. Smartphone-nya tipe apa, minimal apa itu kan juga kita juga harus kritis juga. Jangan sampai smartphone yang memang apa ya, smartphone yang tidak update dengan aplikasi-aplikasi yang baru misalnya. Nah, berarti kan orang harus beli lagi. Itu berarti kan orang Ya. investasi lagi. Itu yang masalah seperti itu yang harus kita kritisi. Makanya kan saran kita terhadap BPJT ya, ya memang seperti itu. Jadi aplikasinya mudah, gampang, mudah diakses misalnya. Jadi jangan 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 sulit, jangan berat misalnya harus membutuhkan RAM sekian misalnya itu kan sangat berat. Berarti kan harus yang handphone yang baru, yang mahal misalnya. Jadi kalau eh, dengan handphone yang biasa orang kan harus beli lagi gitu loh. Harus kita kritisi dengan dengan malah biayanya gitu. Itu. Baik, baik. Pak, sebenarnya kalau untuk peak season untuk penggunaan tol ini kan pasti ketika mudik Lebaran gitu Pak ya, banyak penumpukan atau kemacetan gitu. Mungkin dari TRW ini sendiri nanti ke depan ketika ini sudah diterapkan teknologinya, gambarannya nanti akan mempermudah atau percepatan nanti seperti apa Pak? Nanti ketika mungkin mudik tahun depan sudah diterapkan gitu. Saya sendiri masih belum paham. Nanti ruas ruas mana yang akan diuji coba untuk MLFF ya. Itu ruas mana. Tapi yang jelas untuk sampai ke Semarang seperti saya kayak Cikampek sepertinya belum ya. Tapi kalau antisipasi saja, saya pikir logikanya harusnya lancar ya. Logikanya harusnya lancar. Tidak ada bottleneck lagi harusnya lancar. Yang masalah adalah yang ghost car ya, yang ghost car ini, yang ghost car. Jadi mobil hantu lah. Kalau kalau kami pelajari di Eropa sana ya, Eropa yang sudah memperlakukan MLF atau single lane atau yang single yang pakai RFID tadi adanya mobil-mobil hantu mas. Jadi itu yang repot. Jadi eh, mobil plat nomornya beda dengan yang ada dengan mobilnya sekarang. Misalnya sekarang Kijang, tapi ternyata Oke. plat nomornya beda. Tapi ketika di screenshot
untuk etle tilang misalnya itu beda, dilacak polisi beda gitu. Walaupun mungkin pengendaranya sama, kan kelihatan orangnya sama, tapi mobilnya beda-beda gitu. Apa Hmm. namanya? Plat nomornya beda-beda. Mobilnya sama, plat nomor beda-beda. Itu memang memang itu memang sengaja, memang itu sengaja, memang sengaja sengaja apa ya? Sengaja memang menghindari untuk bayar tol. Justru masalah ini yang kita kritisi. Ya, Hmm. masalah ini kita kritisi. Jadi kalau semisal banyak orang seperti itu, kalau urusan rugi itu jelas rugi untuk operatornya. Tapi bagi kita pengguna, kalau tidak ada law enforcement yang yang kuat, yang serius dari pemerintah, ini jelas tidak adil gitu ya. Itu banyak Hmm. banyak mobil hantu eh, biarkan lewat, gitu. Tidak dilacak serius misalnya. Jadi kita yang serius, terlalu isi saldo misalnya, itu bagaimana adilnya. Jadi masalah seperti Hmm. ini yang harus kita soroti. Jadi Hmm. makanya kita kita petakan masalah-masalahnya seperti tadi mobil-mobil hantu, lalu juga apa namanya kalau saldo kurang bagaimana itu yang kita soroti juga. Saldo kurang bagaimana, apakah bisa masuk? Jelas bisa masuk kalau orang tidak ada pintunya. Lalu bagaimana kalau handphonenya juga rusak bermasalah, lalu datanya juga kurang, misalnya handphonenya mati, misal. Kalau handphonenya mati itu juga termasuk Ghost Car, termasuk Oke. mobil-mobil juga mobil hantu gitu karena tidak tidak terdetek masuk di mana keluar di mana juga 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 tidak masuk. Jadi penegakan hukumnya seperti itu tuh bagaimana? Jadi ini yang kita kritisi gitu mas. Hmm. Dan yang Pak jadi maksud mobil hantu itu potensinya akan terjadi ketika nanti mungkin diterapkan ya Pak di Indonesia gitu Otomatis, ya Pak. otomatis, otomatis. Orang di Eropa aja sampai sekarang juga masih ada gitu ya. Mobilnya, Hmm. mobilnya ganti-ganti gitu ya. Sorry, sorry. Plat nomornya ganti-ganti. Ya nomornya ya nomor fiktif ya, nomornya ketika di screenshot polisi dilacak database tidak ada. Ya, itu gimana kita mau mau apa polisi menilang bagaimana kan susah gitu Hmm. mas. Baik. Pak terkait yang tadi Bapak sampaikan soal odol itu kan dari Kemenhub kan tahun depan kan sudah menargetkan zero odol gitu Pak. Artinya dengan Ya, nanti penerapan teknologi ini cukup membantu Pak untuk apa target pemerintah untuk zero odol itu Pak ya. ya, ya persis persis. Jadi dengan adanya apa namanya dengan Januari 2023 untuk zero odol. Nah, nanti kalau semua truk menggunakan aplikasi MLFF dari Hongaria itu, saya pikir nanti juga bisa terdetek, Mas. Jadi istilahnya pengemudi ataupun operator truk truk itu juga tidak bisa menipu juga. Misalnya kalau diperiksa Hmm. di dalam data, misalnya truk ini kapasitas sekian ton misalnya 40 ton. Kalau dia bisa melewati itu berarti kan ada pelanggaran di sana. Jadi itu kan jelas Mas. Jadi dalam OBU nanti juga dalam sistemnya juga juga bisa kalau truk ini melebihi beban tuh itu juga bisa gitu. Kapasitasnya bisa. Gitu. Itu otomatis sangat sangat membantu ya. Tapi bukan dalam arti jembatan jembatan timbang sudah tidak perlu. Kan tidak semua truk kan masuk tol. Sama ini jembatan timbang tetap perlu untuk truk-truk yang tidak masuk tol gitu. Mungkin mungkin ini Pak PR yang ke depan terkait pengemudi. Barangkali kan tidak semua pengemudi juga punya smartphone yang mungkin sesuai spek atau mungkin bahkan tidak punya Android gitu Pak. Ya, makanya tadi sudah saya utarakan di atas ya. Masa-masalah kan Hmm. kita kritisi seperti itu. Kalau untuk pengemudi truk jelas nanti nanti mereka tidak pakai handphone mas, dia pakai handphone, dia pakai obu yang di dashboard itu tadi yang saya bilang tadi, obu dashboard. Yang pemakai handphone itu adalah mobil pribadi atau mungkin yang taksi-taksi online misalnya itu yang menggunakan apa namanya menggunakan itu di aplikasi. Nah masalahnya ya yang tentunya punya mobil tapi kan juga handphonenya kan juga tidak semuanya canggih itu yang menjadi masalah. Berarti kan dengan adanya aplikasi ini kan otomatis orang akan membeli produk handphone baru yang mungkin minimal harus RAM-nya minimal 8 misalnya.
Itu kan sangat memberatkan misalnya kalau dengan sekarang dengan kondisi RAM 2 kami sudah cukup gitu loh misalnya. Dengan adanya aplikasi ini yang untuk kelancaran akses harus minimal 8 RAM misalnya. Ya mungkin kalau kalau 8 kan nggak mungkin ya. Sorry, mungkin 4 mungkin 4 ya. Masih rasional lah 4 gitu ya. Itu pun mungkin mungkin juga berat. Nah, kondisi sekarang kan teman-teman kita sendiri kan dengan handphone satu orang kan juga sudah cukup banyak gitu. Apalagi dengan handphone Hmm. yang baru yang mungkin. Nah, ini yang kita masih kritisi terus ya. Kita masih kritisi terus di diskusi-diskusi dengan BPJT juga dengan penyedia MLFF yang kita masih urai terus. Masalahnya seperti tadi itu berjam-jam misalnya, apakah data itu selalu on? Kalau on kan kita rugi data gitu loh. Berarti kan ada pelanggaran di sini. Pelanggarannya apa? Jadi tidak sesuai dengan janji, tidak tarif Hmm. tol, tapi ada tambahan juga biaya biaya data 25.000 walaupun naiknya 10.000 20.000 misalnya, kan tetap tetap ada kenaikan yang tidak langsung di tarif tol, tapi naiknya di paket data misalnya. Itu Mas yang kita siasati, apa yang kita kritisi itu. Hmm. Baik, baik. Pak, sebenarnya kalau untuk di level ASEAN sendiri yang sudah menerapkan teknologi mana saja, Pak? Belum Negaranya? ada, belum ada, belum ada, belum ada Mas. Yang untuk Oh, belum ada ya? MLFF Hmm. pakai GNSS ya itu tidak ada. Yang ada RFID yang saya bilang tadi yang pakai yang chipnya dipasang di mobil itu nggak ada Mas, belum ada. Makanya saya bilang tadi ini kan baru maupun mungkin di dunia gitu ML pakai GNSS eh, juga barang dan bahan angkutan orang gitu. Nanti baru di Indonesia Mas nanti yang pakai GNSS ya. Kalau MLF mungkin banyak Hmm. di Singapura, sorry di Malaysia juga sudah pakai, tapi dia tidak pakai GNSS. Dia tidak pakai global system. Dia tidak pakai global positioning system. Jadi mereka menggunakan RFID pakai pakai BTS sendiri dia gitu loh Mas. Itu. Hmm. Jadi Hmm. kita langsung satelit nanti. Hmm. Dan ini bisa integrasi dengan etle atau etilang entrofik yang sudah diterapkan gitu ya, Pak? Bisa, otomatis nanti bisa terintegrasi dengan Etle ya, karena nanti di setiap tol kan ada CCTV dan juga bisa terpantau melalui satelit. Jadi nanti Hmm. potretnya pun juga dari satelit juga kan juga bisa. Misalnya seperti tadi itu nomornya beda-beda misalnya, itu kan jadi masalah. Namanya Ya. mobil hantu, orangnya sama, mobil sama, plat nomornya beda-beda, plat nomor fiktif. Ya gimana polisi mau menilang di data tidak ada gitu loh. Itu Mas. Baik, Pak. Eh, Kalaupun nanti akhir tahun ini realistis untuk diuji cobakan, mungkin saran dari ITRW ruas mana saja mungkin yang layak untuk jadi uji coba pertama, Pak? Kalau saran kami, harapan kami tetap eh apa namanya yang di Jabodetabek dulu ya, di Jabodetabek dulu. Mungkin yang ruas yang paling tidak begitu rame itu eh, ruas di veteran veteran eh, veteran veteran BSD ya, veteran BSD atau VSD itu kan masih belum begitu rame, itu masih diuji cobakan. Tapi eh, operatornya bukan Jasa Marga, operatornya itu PT Nusantara, PT Nusantara apa gitu, saya lupa. Yang jelas itu swasta. Kalau tidak salah nanti diuji-cobakan yang miliknya Jasa Marga mungkin ya, mungkin yang Jasa Marga gitu Mas. Sebelum menuju uji coba tersebut butuh sosialisasi ke konsumen ya, Pak, untuk agar konsumen lebih aware dan lebih siap gitu, Pak. Iya, bagusnya sih sosialisasi minimal 1 tahun ya. Ini kan baru Satu tahun. kan belum. Ya. Bagusnya, idealnya 1 tahun. Tapi kan usulan kami itu 6 bulan. 6 bulan itu paling cepat. Itu pun tentunya nanti khusus yang di Jabodetabek takutnya nanti juga menjadi menjadi banyak masalah ya, karena di samping harus menguasai IT, tapi juga handphonenya juga harus bagus. Misalnya itu yang harus kita kritisi juga, karena Pak pertanyaan kita itu masih belum terjawab seperti tadi itu. Kalau selama perjalanan sampai 6 jam atau 8 jam sampai
sampai mana? Sampai Surabaya misalnya. Apakah data ini harus selalu on, handphone selalu on? Kalau on, otomatis biaya mahal karena itu sampai sekarang masih belum ada jawabannya, Mas. Sampai sekarang masih belum ada jawabannya dari nanti operator MLFF masih belum ada jawabannya. Apakah bisa? Kalau usulan kita sih, kalau kita sudah masuk, ya sudah handphone bisa off, di datanya bisa off atau GPS-nya off. Nah, sampai sekarang masih belum ada jawaban. Kalau on terus, ya otomatis tetap ada biaya kenaikan jalan tol, walaupun tolnya sekarang 600.000 sampai Semarang. Tapi kalau Hmm. ada harus on data, ya berarti biayanya harus tambah berarti. Walaupun datanya mungkin 100 megabyte ya, datanya mungkin hanya 10.000, 20.000, tapi kan tetap ada kenaikan tarif gitu, Mas. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Dadi, kalau dari BPJT kan sampai 2024 ini kan ditargetkan tol sudah terbangun 4.500 kilometer gitu Pak. Dengan wacana Ya, nanti penerapan teknologi tertentu ini, saran dari ITRW mungkin secara paralel biar eh, bersamaan juga bisa terapkan, itu apa Pak saran dari ITRW Pak? di 2022 saya pikir dalam desain engineeringnya saya pikir sudah tidak memerlukan pintu tol lagi, Mas, ya. Sudah tidak memerlukan pintu tol Ya. lagi, tapi langsung karena apa namanya pembayaran near sentuh, jadi tidak perlu pemasangan gate baru yang mungkin juga biayanya juga mahal itu penggunaan gate itu. Terus yang kedua, untuk jalan tol yang baru tetap apa namanya tetap nanti calon-calon pengguna harus sosialisasikan mengenai masalah apa teknologi NIR sentuh ini yang MLWF berbasis GNSS. Jadi itu sangat jelas. Jadi MLWF itu basisnya banyak, bisa RFID juga atau juga yang berbasis GNSS. Jadi itu, Mas, yang perlu kita garis bawahi. Jadi bukan pengguna tol saja, tapi calon pengguna tol itu juga perlu disosialisasikan atau promosi lah istilahnya, dipromosikan mengenai masalah pembayaran NIR sentuh ini, gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Dadi. Semoga Ya, makasih. diskusi ini juga bagian dari sosialisasi juga Pak ya, untuk konsumen agar lebih aware nanti ke depan ada Betul, Mas. Ya, betul. penggunaan teknologi ini ya Pak. Betul, betul. Ya, baik. Ya, Oke, makasih makasih. Pak Dadi waktunya. Selamat Oke, siang sama-sama, Pak. Mas. Makasih, selamat siang. Yuk, makasih.